sini saya memiliki saluran transmisi 50 ohm dengan panjangnya 1,2 lambda, terus dia punya ZL-nya 30 plus J 30 ohm, lalu diketahui DAS-nya adalah 0,2 lambda dan DL-nya adalah 0,1 lambda. Yang harus kita tentukan adalah panjang stup biru dan stup merah. Untuk menentukan panjang stup biru dan stup merah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita menentukan titik ZE, di mana ZE itu adalah sama dengan ZL, ZL-nya itu udah ada dari soal, lalu kita normalisasi agar bisa ditaruh di smith chart, di mana cara menormalisasi adalah ZL dibagi Z0, jadi kita dapat hasil normalisasinya adalah 0,6 plus J 0,6. Kalau kita udah dapat ZNE, kita taruh di smith chart seperti ini, lalu kita bisa cari YNE, di mana YNE itu adalah ZNE yang diputar sejauh lambda per 4 atau setengah lingkaran. Kita dapat titiknya adalah di 0,85 min J 0,82. Kalau kita udah dapat YNE, kita bisa cari YND, yaitu YNE yang diputar secara jarum jam sejauh DL, di mana tadi YNE-nya kita udah tahu panjangnya adalah 0,357 lambda dan DL itu panjangnya 0,1 lambda. Jadi YND berada pada panjang 0,457 lambda. Kita taruh di smith chart seperti ini, kita pakai jangka, lalu kita dapat hasilnya adalah 0,44 min J 0,22. YNA sendiri itu adalah titik pusat, jadi YNA adalah 1. Kalau misalkan kita udah dapat YND, kita bisa mencari YNC, tapi kita harus mencari dulu rotation circle, di mana rotation circle adalah matching circle yang diputar berlawanan jarum jam sejauh DAS. Matching circle sendiri adalah lingkaran yang dimana realnya harus sama dengan 1, sehingga kita tahu bahwa rotation circle berada pada panjang 0,05 lambda. Kita buat lingkaran yang besarnya sama persis dengan matching circle. Kalau sudah, kita bisa menentukan titik YNC, di mana YNC itu realnya harus sama dengan YND, tapi dia bertemu dengan rotation circle. Jadi YNC-nya berada di sini dan di sini. Oke, setelah kita menentukan titik-titik YNC-nya, maka kita mulai dulu dari titik YNC 1. Setelah kita menentukan titik YNC 1, kita bisa menentukan titik YNB, di mana titik YNB itu adalah titik YNC 1 yang diputar secara jarum jam sejauh DAS. Kita sudah tahu bahwa panjangnya titik YNC 1 itu berada pada 0,46 lambda dan DAS itu panjangnya 0,2 lambda, tapi karena penjumlahan ini hasilnya melebihi dari 0,5, sedangkan smith chart sendiri itu maksimalnya ada 0,5, maka dikurang 0,5. Jadi kita tahu bahwa titik YNB itu berada pada panjang 0,16 lambda. Titik YNB sendiri adalah titik YNC yang diputar, jadi kita putar pakai jangka, tapi dia harus mengenai matching circle, sehingga kita dapat titiknya ada di 1 plus J 0,95. Setelah kita menentukan semua titik-titiknya, maka kita bisa menentukan titik YN stop merah, di mana rumusnya itu adalah YNC dikurangi YND. Karena kita pakainya C1, maka di sini adalah titik J1. Kita kurangi seperti biasa, maka kita dapat titiknya adalah J 0,02. Kita tandai di smith chart YN stop merahnya itu adanya di sini, lalu kita bisa mencari panjang dari DSM. Panjang dari DSM sendiri itu adalah panjang dari short circuit menuju titik YN stop merah. Jadi cara mencarinya adalah 0,003 ditambah 0,25, sehingga hasilnya adalah 0,23 lambda. Terakhir kita mencari YN stop biru, rumusnya itu adalah 1 min YNB. Jadi kita dapat hasilnya adalah min J 0,95. Kita tandain di smith chartnya di sini. Lalu tinggal kita lakukan saja perhitungan sama seperti DSM untuk mencari DSB. Jadi 0,379 dikurangi 0,25. Jadi hasilnya adalah 0,129 lambda. Skema 2 ini dilakukan perhitungan seperti skema 1, namun titik YNC2-nya berbeda, yaitu 0,44 minus J 0,86. Lalu menghitung YNB-nya, yaitu YNC2 diputar sebesar das dan mendapatkan hasil 1 minus J 1,55. Setelah mendapat hasil tersebut, barulah YNSTMR dapat dicari dengan rumus YNC2 minus YND dan didapat hasil J 1,08. Untuk mencari DSM dimulai dari short circuit 0,25, maka diputar sebesar J 1,08 berada di 0,131 lambda dan didapat hasil 0,381 lambda. Sedangkan untuk YNSTBIR memakai rumus 1 minus YNB dan didapat hasil J 1,08. Untuk mencari DSB-nya, caranya diputar dari short circuit yaitu 0,25 lambda dan diketahui J 1,08 itu terletak di 0,1581 lambda. Setelah dihitung, didapat hasil 0,4081 lambda. Setelah semua hasil didapatkan, tinggal dimasukkan ke smith chart seperti pada gambar berikut ini. Pada bagian B dengan cara yang sama dengan yang A, hanya diubah nilai DAS sebesar 0,3 lambda dan DL itu 0,2 lambda. Kita mendapatkan titik pada skema 1 yaitu JNE 0,6 plus J 0,6, YNE yaitu 0,85 min J 0,82, dan YND itu 0,45 plus J 0,31, dan YNA itu sama dengan 1, dan YNC1 itu 0,45 plus J 0,22, dan YNB itu adalah 1 minus J 0,88, dan di ST merah itu kita dapat min J 0,09 dengan panjang DSM 0,236 lambda, dan di ST biru yaitu di J 0,88 dengan panjang DSB 0,366 lambda. Pada skema 2, nilai JNE, YNA, YND, YNE memiliki nilai yang sama dengan skema 1 dan titik YNC2 berada di 0,45 min J 0,88. YNB itu di 1 plus J 1,58 dan YNST merah itu di min J 1,19 dengan panjang DSM 0,112 lambda, dan YST biru itu di min J 1,58 dengan DSB 0,09 lambda. Untuk bagian B yang kedua ini kita menggunakan DAS dan DL itu 0,1 lambda. Untuk hasil skema 1, YNE 0,85 minus J 0,82, YND 0,44 minus J 0,23, YNE sama dengan 1, YNC1 sama dengan 0,44,
ditambah J 0,32, YNB sama dengan 1 ditambah J 0,97, YN staf merah sama dengan J 0,55, YN staf biru sama dengan J 0,97, DSM-nya 0,33 lambda dan DSB-nya 0,33 lambda. Skema 2 itu diketahui YNA itu sama dengan 1, YNC2 itu sama dengan 0,44 ditambah J2,18, lalu YNB-nya diketahui 1 minus J5,0, YN step merahnya J2,41, YN step birnya J5,0. Lalu pada perhitungan DSM 0,438 lambda dan DSB 0,469 lambda. Pada soal selanjutnya di bagian C yaitu kita menghitung daya yang diketahui DAS-nya 0,3 lambda, DL-nya 0,2 lambda dan sumber tegangannya sebesar 10 volt dan hambatannya sebesar 50 ohm. Pertama-tama mencari rangkaiannya ekuivalen. Kita mencari R topinya terlebih dahulu di titik minus 0,9 lambda dengan rumus R topi 06 sama dengan J06 dikurang J0 per J06 ditambah J0 sama dengan 0. Lalu diketahui minus 0,9, langsung masukin R topi 06 dikali E pangkat 2J beta minus 0,9 lambda yang hasilnya 0. Lalu kita mencari IM plus. Sebelum kita mencari IM plus, kita harus mencari dulu IN. Rumus IN itu V per RG ditambah J0. Lalu IN diketahui 0,1. Lalu mencari IM plus, rumus IM plus yaitu IN sama dengan IM plus kali E pangkat minus J beta Z 1 dikurang R topi Z yang hasilnya IM plus sama dengan 0,1 per cos 1,8 pi plus J sin 1,8 pi yang hasilnya 0,081 ditambah J 0,059 A. Lalu selanjutnya kita mencari IB. Belum IB kita mencari dulu IA nya sama dengan 0,081 ditambah J 0,059 A. YNA nya sudah diketahui 1 dan YNB nya sudah diketahui 1 ditambah J 0,95. YN step birnya sama dengan minus J 0,95. Lalu ada JA sama dengan 50 ohm, JB nya sama dengan 26,28 dikurang J 24,97 ohm. Lalu diketahui J step birnya yaitu J 52,63. Lalu kita mencari IB, rumus IB sama dengan IA dikali J step bir plus J step bir tambah JB. Hasilnya 0,025 ditambah J 0,136. Selanjutnya rangkaian ekuivalen yang kedua. Pertama kita nyari ZC terlebih dahulu, kemudian ZB sama dengan rangkaian ekuivalen ke-1. Selanjutnya kita ke rumus R topi 4. Di sini ZO4 nya berubah jadi ZC. Hasilnya itu 0,36 ditambah J 0,199. Selanjutnya kita ke R topi di titik 0,2 lambda. Ini minus karena perputaran dari kanan ke kiri. Di sini rumusnya R topi 4 E pangkat 2J beta dalam kurung minus 0,2 lambda. Di sini betanya berubah menjadi 2 pi per lambda. Setelah dihitung hasilnya sama dengan minus 0,17 minus J 0,37. Selanjutnya kita mencari M plus. Untuk mencari M plus kita harus cari IB terlebih dahulu dengan rumus arus di Z sama dengan minus 0,2 lambda. Setelah dapat hasilnya kita masukin ke rumus M plus. Terus kita cari IC. IC itu arus di Z sama dengan 0,4. Kita hitung dan hasilnya 0,07 minus J 0,034. Selanjutnya kita cari ID. Untuk mencari ID ini kita harus ketahui ZC, ZD dan Z staf biru dengan patokan rumus di IC, YNC, YND dan YN staf merah. Setelah kita dapat, kita langsung masukin ke ID dengan hasil 0,07 minus J 0,37. Selanjutnya mencari di titik D ke E. ZE diketahui pada soal itu 30 plus J30. ZD itu pada ekuivalen 2 sudah diketahui. Selanjutnya mencari R topi O1 yang hasilnya itu minus 0,096 plus J 0,41. Selanjutnya mencari R topi minus 0,1 lambda dengan rumus R topi O1 kali E pangkat 2 J beta minus 0,1 lambda yang hasilnya 0,36 plus J 0,22. Selanjutnya mencari IM plus dengan rumus ID arus dari Z sama dengan 0,1 lambda yang hasilnya 0,08 min J 0,08. IE dengan rumus arus sama dengan O2 yang hasilnya adalah 0,055 minus J 0,12. Pada rangkaian ekuivalen 3, I out sama dengan IE yang hasilnya 0,055 minus J 0,12 dengan daya yang dengan rumus I out pangkat 2 kali RL yang hasilnya minus 0,34 min J 0,396 buat Hasil perhitungan dengan cara yang sama, hitung juga rangkaian lainnya dan didapat untuk rangkaian kedua daya sama dengan min 12,24 min J 61,82 watt dan untuk rangkaian ketiga daya sama dengan min 0,027 min J 0,12 watt. Bagian D dihasilkan 3 daya dengan mengubah bentuk rektangular menjadi polar, lalu nilai daya dapat dilihat dari angka di depan sudut sehingga dapat disimpulkan RPI terbaik terjadi di skema 2 dengan nilai DAS 0,3 lambda dan DL 0,2 lambda karena menghasilkan daya yang paling besar yaitu 63,02 watt.